Karena itu maka jelas sekali bahwa siapapun, sebagaimana juga disampaikan di hadapan media massa, tidak boleh melakukan stigma negatif terhadap ajaran Islam itu, terhadap khilafah dan jihad. Dan semestinya juga tidak boleh ada yang menghalangi usaha untuk memahamkan umat dan mengamalkan serta memperjuangkannya, apalagi kemudian mempersekusi, mengkriminalisasi dan menangkapi siapa saja yang berjuang untuk terwujudnya ajaran Islam itu, termasuk juga membubarkan kelompok atau organisasi yang memperjuangkan khilafah dan jihad. Oke, bertemu lagi di channel saya. Kali ini saya akan bahas sebuah video yang saya ambil dari platform media sosial TikTok. Jadi sebuah video yang diunggah oleh sebuah akun yang bernama Portal Peradaban Islam. Jadi video ini menayangkan sebuah statement dari seorang mantan juru bicara Hizbut Tahrir, yaitu Yusanto Ismail. Nah, ini adalah TikToknya ya. Nah, ini adalah TikToknya. Di sini terlihat si Yusanto Ismail ini sedang melakukan statement, mengeluarkan statement tentang gerakan khilafah di Indonesia ya. Dia di sini ada 3 hal yang saya catat di sini ya. Jadi dia mengatakan bahwa menurut pengakuan dari Yusanto, MUI itu telah mendukung gerakan khilafah di Indonesia. Dan yang kedua, dia mengajak umat Islam itu wajib memperjuangkan kekhilafahan itu di Indonesia. Yang ketiga, ini menurut saya cukup menarik, di mana dia memberikan ultimatum kepada siapapun tidak boleh menghalangi gerakan penyebaran khilafah. Jadi kalau kita garis bawahi, jadi siapapun itu artinya ya mau orang muslim maupun non muslim ya tidak boleh gitu ya, karena menurut Yusanto, khilafah itu adalah ajaran Islam, jadi tidak boleh dia menghalangi. Ini yang menarik ya menurut saya. Tentu kita ingat pada tahun 2017 itu pemerintah sudah melarang gerakan Hizbut Tahrir di Indonesia, yang seperti kita ketahui kan Hizbut Tahrir ini ingin mengusung berdirinya negara Islam di Indonesia atau Indonesia berdasarkan syariat gitu ya. Dan ternyata kan itu jelas-jelas melanggar Pancasila, sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Ya, seperti kita ketahui kan Indonesia dibangun atau didirikan itu berdasarkan pluralisme atau kemajemukan, jadi bukan berdasarkan pada satu agama. Karena secara fakta sosiologisnya Indonesia itu memang terdiri atas berbagai suku bangsa, kemudian ras, golongan, dan juga agama. Nah, ininya ternyata ingin dinafikan lah oleh gerakan khilafah ini, bahwa seolah-olah Indonesia itu negara yang homogen atau istilahnya satu ideologi. Nah, ini tentunya tidak benar ya. Jadi saya rasa tepatlah kalau pemerintah waktu itu membubarkan HTI ini ya. Seperti kita ketahui kan HTI ini cukup besar di masa era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selama 10 tahun HTI ini kayaknya mendapatkan curahan dana yang cukup besar, sehingga mereka juga akhirnya bisa meluas gerakan mereka, dan mereka mempunyai banyak istilahnya cabang-cabang hampir seluruh Indonesia. Nah, kayaknya sekarang gerakan mereka tuh agak sulit terbendung karena memang sudah terlanjur besar. Coba seandainya kalau masih embrio ya nggak akan seperti sekarang ini dimanapun ya. Meskipun HTI sudah dibubarkan oleh pemerintah, tapi tokoh-tokohnya kan tidak ada yang ditahan sama sekali, seperti hanya FPI ya, meskipun dibubarkan oleh pemerintah sebagai ormas yang terlarang atau bertentangan ideologinya dengan undang-undang, tapi tokoh-tokoh mereka tidak ditangkap atau dihukum berkaitan dengan penyebaran ideologi tersebut. Ini yang sama terjadi juga HTI. Termasuk Ismail Yusanto atau Yusanto Ismail, juru bicara HTI, yang
beberapa waktu terakhir ini sering sekali menjadi narasumber atau menjadi pembicara di beberapa forum yang mereka adakan sendirilah ya. Ya tujuannya adalah satu, mereka tuh ingin mempromosikan gerakan khilafah. Nah, ini seharusnya menjadi PR kelompok-kelompok nasionalis di Indonesia ya. Kalau mereka tuh kita biarkan terus-menerus ya tentunya nggak tahu Indonesia akan jadi apa ya. Karena jelas-jelas ideologi yang mereka bawa, mereka usung, mereka promosikan itu sudah pasti bertentangan dengan Pancasila, meskipun mereka mengatakan bahwa ideologi mereka itu tidak bertentangan dengan Pancasila, tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, tapi manifesto atau tujuan dari ideologi mereka jelas bertentangan dengan Pancasila, karena kan Pancasila itulah dasar negara NKRI. Sementara mereka tuh ingin mengganti dasar negara mereka dengan ideologi khilafah. Ya pasti sama aja mereka itu menghancurkan sebuah fondamen sebuah rumah ya. Kalau pondasi sebuah rumah itu dirusak, hancur, otomatis rumahnya juga akan rubuh. Seperti halnya Indonesia yang berbasiskan Pancasila, kalau dasar negara itu diganti, otomatis juga NKRI tidak ada lagi, bubar seperti Uni Soviet di zaman dulu gitu, di masa lampau yang saat ini sudah terpecah-pecah menjadi beberapa negara ya. Ini tentunya tidak kita inginkan bersama, karena bagaimanapun juga Pancasila itu menjadi harga mati ya. Jadi seperti ditegaskan oleh Wapres saat itu, yaitu Yusuf Kala, bahwa HTI dibubarkan karena melanggar sila ketiga. Ini harusnya kita dukung lah, dan kita bikin kontra narasi terus-menerus agar gerakan khilafah ini juga terpojok dan mereka tidak lagi mendapatkan simpati ya. Ya kalau mereka kita biarkan terus mereka melakukan kampanye di media sosial dan tidak ada kontra narasi yang sebanding ya, otomatis mereka merasa benar dan masyarakat juga tidak menolak ya. Ini kan menjadi semacam bensin buat mereka kalau mereka kita biarkan. Ya saya sih mengajak para gerakan nasionalis untuk para misalnya pencinta NKRI itu untuk lebih giat lagi membangun kontra narasi juga untuk melawan atau menghadapi gerakan khilafah ini ya. Coba kita simak lebih detail bagaimana pernyataan dari Yusanto Ismail, mantan juru bicara HTI, pada video yang ditayangkan di akun TikTok Islam Peradaban ini ya. Nah, ini adalah videonya. Jadi Ismail Yusanto, dia dulunya adalah juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia yang sudah dibubarkan ya. Seperti kita ketahui kan memang dasar ideologi dari Hizbut Tahrir ini jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila. Coba kita dengarkan di menit awal ya. Jadi menit awal ini Yusanto itu mengungkapkan bagaimana MUI itu mendukung gerakan mereka ya, lewat katanya sih, kabarnya sih lewat ijma ulama gitu katanya ya. Coba kita dengarkan bagaimana pernyataan dari Yusanto Ismail atau Ismail Yusanto ini yang tentang dukungan MUI terhadap gerakan mereka. Jadi durasinya sekitar 46 detik ya. Coba kita play videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, salah satu hasil penting dalam istimewa ulama awal November tahun 2021 kemarin, sebagaimana yang disampaikan di hadapan awak media massa, adalah penegasan bahwa khilafah dan jihad adalah bagian dari ajaran Islam. Dan ini ada sebuah penegasan yang sesungguhnya lumrah dan semestinya memang harus disampaikan, karena pada faktanya khilafah dan jihad adalah bagian dari ajaran Islam. Bahkan para ulama menyebut khilafah itu sebagai tajul furud. Jelas sekali di sini Ismail Yusanto menyatakan bahwa MUI itu tidak menolak ajaran khilafah ya. Karena menurut Ismail Yusanto,
khilafah itu adalah ajaran Islam, ya. Sebenarnya nggak masalah ya kalau itu memang ajaran Islam di negara yang demokratis seperti Indonesia. Ya selama ajaran itu tidak dipaksakan untuk pemeluk agama lain, itu nggak masalah ya. Nah, persoalannya adalah ketika mereka ingin mewujudkan cita-cita mereka dari ajaran ini di Indonesia, di mana sekarang ini kan Indonesia dihuni oleh banyak etnis, suku bangsa, dan agama. Terus bagaimana nasib yang mereka itu? Apakah mereka dipaksakan harus menerima hukum Islam ini? Ya tentunya itu nggak mungkin lah ya, pasti terjadi penolakan. Jadi wajar kalau dikatakan bahwa ajaran khilafah ini bertentangan dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Ya, saya akan menampilkan lagi video bagian 2 yang isinya tentang sebuah himbauan dari Ismail Yusanto agar semua umat Islam itu memperjuangkan gerakan khilafah ini ya. Ini dimulai di menit menit berapa nih ya? Menit 1. Sebagai bagian dari ajaran Islam, tentu sudah semestinya kita sebagai seorang muslim mengkaji atau mempelajarinya dengan sebaik-baiknya, kemudian menyebarkannya, memahamkannya kepada umat untuk akhirnya setelah dipahami, diyakini. Nah, jelaslah di pernyataannya terakhir dia mengajak seluruh umat Islam di Indonesia ini terutama untuk memperjuangkan ajaran khilafah ini. Ini sebenarnya sebuah semacam peringatan juga kepada agama yang lain bahwa ternyata mereka itu sangat serius ingin mendirikan negara khilafah di Indonesia. Terus bagaimana sikap kita sebagai non-muslim kalau melihat gerakan ini ya? Ya saya pribadi akan bersatu dengan kelompok-kelompok nasionalis untuk menentang gerakan ini ya, karena hanya itu yang bisa kita lakukan ya. Dengan kita bersatu dengan teman-teman kita yang satu paham, satu visi, yang masih ingin memperjuangkan perjuangan para pendiri bangsa ini, ya kita harus bersatu untuk melawan gerak-gerakan ini ya. Tentunya dengan tidak melawan secara fisik, tapi kita dengan narasi-narasi yang istilahnya menyadarkan masyarakat bahwa gerakan khilafah ini tidak sesuai dengan undang-undang kita atau dasar ideologi bangsa ini ya. Berikut ini saya akan menampilkan juga di segmen berikutnya, yaitu tentang sebuah ultimatum nih ya. Ultimatum dari Ismail Yusanto untuk pihak-pihak yang akan menghalangi gerakan mereka. Karena itu maka jelas sekali bahwa siapapun, sebagaimana juga disampaikan di hadapan media massa, tidak boleh melakukan stigma negatif terhadap ajaran Islam itu, terhadap khilafah dan jihad. Dan semestinya juga tidak boleh ada yang menghalangi usaha untuk memahamkan umat dan mengamalkan serta memperjuangkannya, apalagi kemudian mempersekusi, mengkriminalisasi dan menangkapi siapa saja yang berjuang untuk terwujudnya ajaran Islam itu, termasuk juga membubarkan kelompok atau organisasi yang memperjuangkan khilafah dan jihad. Karena siapa yang berhak untuk menghalangi tersebarnya ajaran itu dan terwujudnya, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita semua. Maka ketika ada yang mencoba untuk menghalanginya, berarti dia telah menghalangi kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang menciptakan alam semesta, menghidupkan dan mematikan kita semua. Karena itu siapapun tidak berhak untuk menghalang-halangi tersebarnya ajaran Islam itu, apalagi kemudian mengkriminalisasi, mempersekusi dan membubarkan kelompok yang memperjuangkan tegaknya ajaran Islam itu. Ya, kalau mendengar pernyataan dari Ismail Yusanto di segmen ketiga ini sedikit agak ngeri-ngeri juga ya. Dia menyatakan bahwa siapapun tidak boleh menghalangi ataupun mengkriminalisasi ajaran khilafah ataupun mengubarkan organisasi yang memperjuangkan khilafah ya. Bahkan dia menggunakan nama-nama Tuhan juga ya, wah ini ajaran Tuhan. Jadi siapapun tidak boleh menghalangi, tidak boleh menghalangin gitu ya.
Kalau udah berhadapan dengan kayak gini ini agak sulit ya. Jadi kalau istilahnya pemahaman mereka itu sudah bukan lagi secara literal aja, tapi sudah sifatnya transenden. Jadi mungkin untuk menyikapi atau menanggapi atau merespon mereka juga dengan harus dengan kualitas yang sama ya. Dan juga jangan lupa juga kuantitas juga perlu, karena kalau mereka saat ini menyebarkan banyak pesan seperti itu ya, seharusnya mereka-mereka yang istilahnya masih ingin mendirikan NKRI juga harus lebih banyak memproduksi pesan konten-konten untuk menandingi konten-konten dari kelompok khilafah ini, karena hanya itulah salah satu cara yang bisa kita lakukan agar Indonesia itu masih bisa eksis ya. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat.